Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Ibu Anda dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks diskusi. Kompetensi dasar 3.10 yaitu menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya tentunya setelah serangkaian kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian diharapkan mampu menelaah struktur teks diskusi dan kedua menelaah unsur kebahasaan teks diskusi. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 109 yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Anak-anak, sebelum memasuki struktur teks diskusi, Ibu mau menyampaikan bahwa video ini menjadi 2 video ya. Pertama kita akan bahas struktur teks diskusi dan untuk video selanjutnya kita membahas mengenai unsur kebahasaan teks diskusi. Tetap semangat ya dan simak terus videonya. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks diskusi. Teks diskusi artinya teks yang berisi tentang sebuah persoalan yang harus dipecahkan yang mengandung 2 unsur argumen, yaitu argumen pro dan argumen kontra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas strukturnya. Struktur yang pertama teks diskusi adalah isu atau masalah. Nah, pada bagian isu, teks akan memperkenalkan isu yang akan dibahas. Isu atau masalah di dalam teks diskusi berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Artinya, di dalam struktur yang pertama ini kita akan mengenali isunya terlebih dahulu sebelum nantinya didiskusikan lebih lanjut. Yang kedua, struktur teks diskusi yang kedua adalah argumen atau pendapat. Seperti yang kita tahu, pendapat merupakan gagasan yang diutarakan. Nah, di dalam teks diskusi ada 2 pendapat. Pertama, pendapat yang mendukung, kedua, pendapat yang menentang. Pendapat yang mendukung atau juga disebut dengan supporting points berisi penjabaran lebih lanjut tentang isu yang sedang dibahas. Pada bagian itu, teks diskusi memaparkan argumen yang mendukung, artinya yang argumen yang pro. Nah, tentunya argumen yang mendukung tersebut harus berdasarkan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Referensi ini bisa berbentuk jurnal ilmiah, berupa berita yang faktual, berupa koran, buku, dan lain sebagainya. Nah, selain pendapat yang mendukung, ada pendapat yang menentang. Menentang artinya perlu dibuktikan lebih lanjut atau tidak memiliki kesepakatan dengan pendapat kita. Nah, pendapat yang menentang ini bisa juga disebut dengan contrasting point atau pendapat yang kontra gitu ya. Nah, pendapat yang menentang ini berisi argumen yang bertentangan dengan pendapat yang mendukung, artinya kontra ya. Pada bagian ini teks memaparkan argumen yang menentang. Nah, argumen itu juga harus berdasarkan dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Itu struktur yang kedua. Struktur yang ketiga ada simpulan atau saran, disebut juga dengan conclusion. Nah, di dalam bagian ini teks menyimpulkan dan merekomendasikan posisi atau pendapat akhir penulis mengenai isu yang dibahas.
Nah, alangkah lebih baiknya di dalam kesimpulan ini penulis mengambil jalan tengah mengenai masalah yang sedang dibahas. Mengapa? Supaya simpulan tersebut tidak lagi menimbulkan masalah baru. Jadi jelas ya anak-anak, struktur teks diskusi yang pertama itu adalah isu atau masalah. Kedua itu pendapat, ada pendapat pro dan pendapat kontra, dan yang terakhir ada simpulan atau saran. Nah, anak-anak, di sini ada contoh menelaah struktur teks diskusi. Nah, di sini ada 3 ya, karena yang 2 ini merupakan dijadikan 1 gitu ya. Nah, sebelum kalian menelaah, kalian lihat dulu teksnya. Di sini ada 4 paragraf. Nah, biasanya isu ini menjadi titik awal sebuah teks akan dibicarakan. Lanjut kepada bisa argumen menolak dulu atau argumen mendukung dan juga kesimpulan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya strukturnya. Di dalam sebuah isu ini, teks memperkenalkan dulu apa sih isunya yang sedang kita bahas, yang akan kita bahas. Nah, ternyata teks ini membahas bahwa kalau kita mengamati para pengendara sepeda motor saat ini, ada satu hal menarik yang perlu kita cermati. Selain orang dewasa, tidak sedikit di antara mereka adalah para pelajar yang masih berumur di bawah 17 tahun. Nah, dalam kalimat ini saja kita sudah menyimpulkan bahwa paragraf pertama ini merupakan isu. Isunya adalah pengendara sepeda motor. Akhir-akhir ini kalau kita lihat bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan, tetapi juga para pelajar yang masih berumur di bawah 17 tahun. Nah, terus mereka lalu lalang mengendarai sepeda motor pada saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat-tempat umum lainnya. Karena jarak dari rumah ke sekolah yang jauh serta keterbatasan sarana transportasi umum, para pelajar SMP lebih memilih mengendarai sepeda motor ke sekolah. Persoalannya, nah di sini ada kata persoalannya ini identik dengan sebuah permasalahan, sebuah persoalan. Persoalannya adalah mereka belum mempunyai SIM karena umur mereka belum genap 17 tahun. Nah, ini kalau kita baca merupakan sebuah masalah atau isu. Nah, lanjut di paragraf kedua. Argumen menolak adalah sebuah pendapat mengapa kita tidak sepakat dengan kejadian isu tersebut. Kenapa? Nah, memang ada beberapa SMP yang melarang siswa-siswinya membawa sepeda motor ke dalam sekolah. Memang ada sih yang melarang. Namun, biasanya kata namun ini merupakan kalimat penentang dari kata sebelumnya. Namun, larangan tersebut tidak efektif. Berarti kan tidak sepakat nih. Kenapa? Karena ternyata para pelajar tersebut lebih cerdik. Mereka tetap membawa sepeda motor dan memarkir kendaraannya di luar halaman sekolah dan tempat-tempat lainnya di dekat sekolah. Memang serba dilematis. Ya, kalau ditinjau dari aturan lalu lintas, sebenarnya mereka tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena tidak memiliki surat izin mengemudi SIM. Faktor umur membatasi mereka untuk mendapatkan SIM C. Nah, merupakan ini argumen menolak atau bertentangan. Tapi juga ada argumen pendukungnya. Nah, kita baca. Para pelajar yang berusia 13-15 tahun tersebut tidak dapat memiliki SIM C karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81, untuk mendapatkan SIM A, C, dan D mereka harus berusia paling rendah 17 tahun. Artinya, bagi pelajar berumur 13 tahun yang sudah dapat mengendarai sepeda motor, dia harus menunggu selama 4 tahun untuk mendapatkan SIM C. Kita sepakat gak dengan kata-kata ini? Tentu sepakat ya. Di sisi lain, pertumbuhan fisik yang lebih cepat yang dialami generasi sekarang serta kemampuan mereka dalam mengendarai sepeda motor juga perlu dipertimbangkan. Tidak jarang walaupun masih
SMP postur mereka mirip siswa SMA bahkan mahasiswa. Kita sepakat ya dengan kata-kata ini. Memang usia di bawah 17 tahun tidak boleh mengendarai sepeda motor sebelum mereka memiliki SIM C. Kita sangat sepakat sekali. Meskipun misalnya sudah berusia 13 tahun bisa mengendarai motor, tetap tidak boleh tidak boleh mengendarai motor terlebih dahulu. Dia harus menunggu sampai umur 17 tahun. Berarti kalau 13 tahun sudah bisa naik motor, ya nunggu 4 tahun sampai bisa pakai motor gitu ya kemana-mana. Karena usia 17 tahun lah baru bisa punya SIM. Kita sepakat sekali. Nah, di sini ada simpulan atau conclusion. Simpulan tadi adalah jalan tengah untuk mengakhiri sebuah persoalan yang sedang dibahas. Nah, simpulannya apa? Kenyataan tersebut perlu menjadi pemikiran kita bersama, terutama bagi para aparat penegak hukum. Di satu sisi, para pelajar tersebut belum cukup umur untuk mendapatkan SIM C, dengan sendirinya mereka dilarang mengendarai sepeda motor. Namun di sisi lain, kita sering melihat para pelajar tersebut mengendarai sepeda motor ke sekolah, ke tempat les, ke mall, atau ke rumah kawan-kawannya. Ini merupakan sebuah kesimpulan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tonton video selanjutnya mengenai unsur kebahasan teks diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.